Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep geometri sel pada seluler dan frekuensi ROS. Nah, yang pertama, sel dalam sistem komunikasi seluler itu merupakan suatu daerah geografis dibagi menjadi area kecil yang disebut dengan sel. Oleh karena itu, sistem komunikasi ini disebut sistem komunikasi seluler. Pada awalnya, sebuah base station melayani daerah sel yang cukup luas. Luasnya daerah cakupan ini dipengaruhi oleh tinggi menara, sifat antena yang dipergunakan, dan batas daya yang dapat diterima oleh MS. Meskipun desainnya sederhana dan biaya awal yang murah, sistem konvensional ini memiliki berbagai kelemahan seperti kapasitas kanal yang kecil, interferensi adjacent channel, daya pancar tidak efisien, dan mobile station MS yang pindah harus melalui panggilan baru. Nah, untuk mengurangi untuk mengatasi berbagai kelemahan itu, sistem seluler menggunakan base station dengan ketinggian yang rendah dan daya pancar yang lebih rendah dan jangkauan terbatas. Dengan kata lain, sel yang tadinya berukuran cukup besar menjadi lebih kecil. Pada sistem ini digunakan juga konsep pengulangan atau frekuensi ROS. Nah, jika pada base station digunakan antena omnidirectional, yaitu antena yang memancar ke segala arah, maka bentuk selnya itu dibagi dua. Yang pertama itu berbentuk bulat, tapi yang berbentuk bulat ini mempunyai kelemahan, yaitu adanya daerah gap, di mana daerah ini tidak tersentuh oleh gelombang radio. Makanya diubah menjadi sinyal berbentuk sel, sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak terkena oleh gelombang radio. Selanjutnya yaitu frekuensi ROS. Nah, frekuensi ROS ini adalah penggunaan ulang sebuah frekuensi pada suatu sel di mana frekuensi tersebut sebelumnya sudah digunakan pada satu atau beberapa sel lainnya. Nah, ini merupakan salah satu gambar penggunaan frekuensi ROS. Jadi jarak dua sel yang digunakan frekuensi yang sama itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan mengakibatkan interferensi. Jadi sel yang digunakan atau frekuensi yang digunakan yang berulang itu ada 7 sel. Jadi harus dibedakan. Tidak boleh ada frekuensi yang sama sehingga menghindari adanya interferensi. Nah, dari inti dari konsep seluler adalah konsep frekuensi ROS. Walaupun ada ratusan kanal yang tersedia, bila setiap frekuensi hanya digunakan oleh satu sel, maka total kapasitas sistem akan sama dengan total jumlah kanal. Jarak minimum frekuensi ROS yang diperbolehkan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah sel yang melakukan frekuensi ROS, bentuk geografis suatu wilayah, tinggi menara, dan besarnya daya pancar pada masing-masing station. Nah, ini merupakan salah satu contoh jarak bebas untuk interferensi. Jadi frekuensi F3 itu harus berada pada jarak tertentu sehingga tidak mengalami interferensi. Nah, dalam hal ini jarak minimum frekuensi ROS dapat dicari dengan rumus mendekati teori sel heksagonal, yaitu D per R sama dengan akar 3K, di mana D itu jarak minimum sel yang menggunakan kanal frekuensi yang sama, R itu radius sel dihitung dari pusat sel ke titik terjauh dalam sel, dan K itu banyaknya sel per kelompok atau pola sel atau pola frekuensi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalam.